kita ini sekarang nyaris sesat, mendewakan orang-orang yang mengaku sebagai Habib. Habib Rizik bang siapa dia mau nogor gue? Pakai ngomong siapa lu saudara? Sorry. Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Ye, tolong. Cukup itu ludahin mukanya jijik, cuy. Gitu udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Sepakat. Dia aku yang lontar selalu. Bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad. Hidupnya hancur-hancuran, tidak ada berkah, susah tiap hari. Ini ijma ulama, mau dibatalin sama artis dangdut. Aku ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas. Itu pembuktiannya cukup dengan syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah. Kalau sudah masyhur, orang sudah kenal di mana-mana, ulama juga sudah mengakuinya, cukup, saudara. Jadi seperti di Indonesia, di daerah Sumatera Utara umpamanya, saudara. Di sana ada orang bermarga Nasution, bermarga Lubis, saudara. Sudah syuhrah istifadah. Yang ini Nasution, yang ini Lubis, saudara. Yang ini Siregar. Nggak boleh kita bantah. Itu nasab mereka. Kalau kita bantah, kita serang, itu namanya at-ta'n fil ansab. Menyerang nasab orang, kata Nabi, itu salah satu bentuk kufrun billah, kekufuran kepada Allah, saudara. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, begitu juga Ba'alwi. Ini sudah syuhrah istifadah. Secara fikih sudah terpenuhi syaratnya. Nggak sampai di situ. Dahsyatnya, saudara, nasab Ba'alwi bukan hanya sabit bisyuhrah wal istifadah, tapi sabit bil ijma'. Ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab, Hanafinya, Hambalinya, Malikinya, Syafi'inya, sepakat bahwa Ba'alwi adalah turunan Nabi kita Muhammad. Dia aku yang lontar selalu. Ini ijma ulama, mau dibatalin sama artis dangdut. Sorry. Dengan dasar-dasar Al-Quran wal Hadis tadi, dan dengan dibantu dengan data-data ilmiah dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu filologi, dari sisi ilmu DNA, maka saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacau. Artis dangdut berubah jadi ahli nasab. Kacau tidak? Udah gitu jadi mufti membatalkan nasab Ba'alwi. Unyil. Kacau tidak? Sekarang nih artis dangdut, saudara, dijadiin waliullah. Disamain sama Wali Songo. Katanya apa? Wali Songo itu dakwah dengan musik. Wali yang sekarang nih artis dangdut dakwah juga dengan musik. Jawab jangan. Wali Songo sekali pukul gamelan 1000 orang masuk Islam. Kenapa? Mukul gamelannya udah jadi wali.
Ini artis dangdut belum jadi wali, saudara. Sekali petik gitar 1000 orang mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau sekali petik gitar 1000 beriman jadi wali dulu. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Udah kacau. Ada lagi pakar ahli ikan nila. Tahu-tahu dipanggil sebagai ahli DNA. Tolol, bongol. Kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya nih semua, jawab yang dari hati saudara. Mau ikut artis dangdut atau ikut ulama? Mau ikut artis dangdut atau ulama? Mau ikut pakar ikan nila atau ulama? Halo, Kadrun. Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drone? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah. Ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buas. Lo harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan Pirsa, pergi nggak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan, semoga dipecat dari pekerjaannya kan. Ayo rame-rame, aminin. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, dia tetap ngotot ya Allah, bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah, maka bikin susah hidupnya, diseret rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, bunda gulana tiap hari. Ya kan, itu pemimpin ulama kalian itu kan, ya kan? Ulama yang kami cintai, yang kami santuni, masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah Rasul, bukan jual nasab Rasul, bukan jual juriat-juriat Rasul, ya. Asli yang namanya keturunannya itu diem, nggak banyak omong. Paham lo? Cukup itu ludahin mukanya jijik, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Ya, salam waras saja, ya. Oh, Rhoma Irama nggak netral gitu. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Nah, jadi begitu saya lihat, oh, pantes. Akhirnya saya sampaikan, saudara, ke teman-teman di Robito, jangan terima undangannya.
Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Nah, karena kalau sudah tidak kalau orang sudah berpihak tidak objektif. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Sallu ala Nabi. Beb, ente bisa aja, Beb. Itu namanya apa namanya, penyematan jas atau apa jaket ormas. Itu sering banget aneh, Beb. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ, Beb. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang, Beb. Tapi kalau dia sudah berpihak dari ke sebelah sana, dapat nasab, dapat kartu anggota, saudara, dilantik sebagai bagian dari geng mereka, saudara. Ya kalau sudah begitu nggak bakal bisa objektif. Nah, ente bohong nih. Datang aja, Beb, nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai. Oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang, Beb. Kita ini sekarang nyaris sesat, mendewakan orang-orang yang mengaku sebagai Habib, kemudian keturunan Arab. Padahal mereka sendiri ya menganggap kita itu kecil, jangan salah ya. Padahal mereka sendiri ya menganggap kita itu kecil, jangan salah ya. Nyata aneh ya. Coba kalau pikir sendiri ya. Baru pertama terjadi di dunia ini ya, ada seorang yang Habib, kalau dia Habib, keturunan Rasulullah, diusir dari Saudi. Bukan masuk akal kan? Deportasi. Dideportasi. Oh, dia nggak ngaku deportasi, ya sekarang lah. Ya, didengar selaras nggak antara kata dengan perbuatan orang itu satu. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu klaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Syahabuddin. Itu dari mana? Oh, Imam Bonjol Habib Syahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya, orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu, lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir, pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Meskipun ini tidak bisa merepresentasikan Habib gitu Pak. Wah, Habib banyak yang bagus. Saya punya Habib Quraisy Shihab bagus. Saya punya Habib Alwi Shihab bagus. Habib Syekh saya kenal bagus, sangat santun. Ada juga Habib namanya Habib Ahmad bagus. Habib Abu Bakar yang saya kenal di Pasuruan bagus. Dan semua itu dihormati. Habib ini nih mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Maksud saya tidak ada urusan Habib itu ya bagian dari kita juga, tidak apa-apa. Iya. Bangsa kita juga, tapi jangan juga dibiarkan merajalela sesukanya. Saya bilang begitu. Ada yang mengatakan kalau Indonesia ini merdeka dibutuhkan oleh Habib ini. Bung Karno itu tanggal 17 Agustus dibantu oleh Habib siapa gitu untuk menyatakan kemerdekaan. Loh, kita tahu yang bantu tuh Jepang, namanya Maeda. Iya kan? Laksamana Maeda ya. Laksamana Maeda yang menampung Bung Karno. Bung, kalau kamu mau merumuskan kemerdekaan biar aman, tidak ada yang ganggu, di tempat saya aja.
di kantor dan di Maeda. Orang Jepang juga membantu, orang Belanda yang membantu kemerdekaan ada juga. Namanya siapa? Edward Weizsäcker yang mendirikan 3 serangka. Ya Belanda juga. Ya, orang India banyak, orang Arab non Habib banyak, orang Cina banyak. Lah kenapa? Kok lalu diklaim oleh Habib? Ya kita sendiri yang paling dominan, yang lain tuh yang membantu. Kan gitu kalau saya ya, rasa nasionalisme saya. Itulah sebabnya saya dukung Rhoma Irama. Ya.